Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'in ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'du, alhamdulillah fi hadhihi al-munasabah at-tayyibah al-mubarakah. Insyaallah nuwasil bahthana فيما يتعلق بالحج صفة الحج والعمرة وقد تحدثنا عن المخالفات الواقعة والموجودة في الحج نعم والعمرة ثم الآن نخطو إلى الوحدة التاسعة إن شاء الله kita melanjutkan pembahasan kita tentang masih berkaitan dengan sifat haji dan umrah. Sekarang pembahasan kita ke pembahasan yang ke-9 tentang fidyah ya. Ya, merinci tentang membayar fidyah itu seperti apa bentuknya, pelaksanaannya, sifat-sifatnya. Baik, qala al-muallif min rahmatillahi bi'ibadihi an syara'a lahum inda taqsir fi ibadatihim wa a'malihim ma yujbir lahum an-naqs al-hasila bihadha at-taqsir wa lidzalika suwarun katsirah. Termasuk bentuk kemudahan, bentuk rahmat Allah kepada hamba-hambanya dalam mensyariatkan kepadanya ketika seorang hamba melakukan at-taqsir, ya, tidak sempurna dalam pelaksanaan ibadah atau syariat yang Allah syariatkan kepada hambanya, termasuk bentuk rahmat Allah kepada mereka bagi yang tidak bisa melakukan syariat tersebut secara sempurna fi ibadatihim wa amalihim, dalam ibadah mereka maupun amal-amal solih mereka. Ada kekurangan di situ, ada taksir di situ, ya, sesuatu yang membuat mereka ya kurang dalam ibadah atau amal perbuatan solih itu, alhasil bihat taksir, ya, kemudian munculnya taksir ini, kekurang sempurnaan ini, ada berbagai macam bentuk. Hadhihi ba'du amthilatuha, dan inilah sebagian bentuk-bentuk taksirnya, ya. Contoh yang pertama, al-mithal al-awwal, syara'a Allahu ta'ala nawafila as-salati li asbabin minha. Allah mensyariatkan salat-salat sunnah, salat-salat nafilah karena sebab-sebab, ya. Jadi tidak serta-merta Allah mensyariatkan salat sunnah, melainkan ada sebab-sebabnya. Di antaranya adalah jabrul khalal al-hasil fi nuqtah-nuqtah al-faragh, karena terjadinya khalal, yaitu adanya celah, ya, adanya celah, ketidaksempurnaan, ya. An-naqs al-khalal bimana mada? An-naqs wa taksir, yang terjadi di saat apa? Fi ada sholawatil mafruḍah, dalam melakukan salat faridah, ya. Oleh karena itu disyariatkan ketika setelah salat fardu, dengan disunahkan mengucapkan setelahnya beristighfar, astaghfirullah, 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 3 marat. Karena tidak mungkin seorang hamba itu melakukan salat fardu dalam setiap salatnya itu bisa melakukan dengan keadaan yang sempurna. Oleh karena itu, termasuk bentuk rahmat Allah kepada hambanya, kasih sayang Allah kepada hambanya, disyariatkan salat sunnah setelah salat fardu, ya kan? Salat sunnah nawafil, ya, ba'diyah dan qobliyah. Nah, ini dan salat sunnah mutlak yang lainnya. Ini bentuk penyempurna daripada salat fardu, gitu ya. Barakallahu fikum. Kemudian al-mithal atsani, contoh yang kedua.
min rahmatillah ta'ala bi ibadihi idza zadal musalli syai'an fi sholatihi au naqasa minha au syakka fiha. Nah, kondisi di mana seorang musolli, orang yang sholat, dia menambahkan sesuatu di dalam sholatnya, atau dia mengurangi sesuatu di sholatnya, atau dia dalam keadaan ragu di dalam sholatnya, maka Allah mensyariatkan baginya apa? Ya, 6. Iya, di antara bentuknya adalah sujud sahwi, ya kan? Dan lain sebagainya. Ya, itu sudah kita bahas sebelumnya. Yaitu bentuk-bentuk rahmat Allah, ya, kasih sayang Allah kepada hambanya. Supaya dalam melakukan kewajiban itu selalu dalam keadaan yang baik. Ketika dalam rapotnya itu nanti ketika dipersidangkan di akhirat itu kewajiban amalan-amalan yang wajib itu bisa tertutupi, yang tidak sempurna ya, bisa tertutupi dengan amalan-amalan sunnah dan amalan-amalan yang menutupi khalal tadi, kekurangan atau sesuatu yang melebih. Ya. Al-mithal ats-tsalits. Idza adnaba al-'abdu wa farrata 'ala nafsihi bil ma'asi. Ketika seorang hamba melakukan dosa atau melakukan sesuatu yang berlebihan, sesuatu yang farrat 'ala nafsihi, ya, sesuatu yang di luar batasan, ya, di luar batasan syariat dengan bentuk-bentuk maksiat. Nah, maksiat itu kan melanggar batasan ya. Faqad syara'allahu lahu li at-talafi hadan naqs. Maka Allah mensyariatkan. 6. Allah mensyariatkan baginya li talafiya hadan naqs, untuk li tajanub, yakni li tajanub hadan naqs, untuk menghindari kekurangan ini, ya, khalal ini, wa tashih wa wad'ihi wa halihi, untuk membenarkan seharusnya bagaimana dan keadaannya, kondisinya. Maka disyariatkan apa? 6. Taubat. Barakallahu fikum. Malam yatagharghar, selama nyawanya masih di kandung badan, seperti itu istilahnya ya. Sebelum sakaratul maut, datang sakaratul maut, itu masih terbuka pintu taubat baginya. Dalam setiap saat, setiap waktu, segala kondisi kita selalu beristighfar. Sebagaimana Rasulullah SAW minimal sehari beristighfar berapa? Minimal 100 kali, ya, 70 kali, ya, 100 kali. Kita seyogianya sebagai hamba yang, ya, qabilul maksiyah, yang, ya, mudhnib, banyak dosanya, lebih banyak, karena kita tidak maksum, maka kita seharusnya lebih dari itu. Minimal dalam zikir pagi dan sore kita selalu menjaga istighfar kita, ya, 100 kali dan 100 kali. Nah, barakallahu fikum. Wa hakadha binisbati lil hajj wal umrah. Demikian juga dalam perkara ibadah haji dan umrah. Nah, tadi yang pertama membahas tentang apa? Tentang fungsi nawafil, sholat nawafil. Kemudian fungsi ketika terjadi kesalahan dalam sholat, ya, dengan sujud sahwi, ya, sujud karena lupa. Kemudian dalam keadaan bermaksiat dengan istighfar, dan amal soleh, ya, dengan apa? Karena amal soleh itu apa? Mukaffirat lidzunub, ya, as-saghair. Jadi dengan amal soleh juga menutup apa namanya, dosa-dosa yang kecil. Kalau dosa-dosa besar itu harus dengan taubat syaratnya, ya. Wa hakadha binisbah lil hajj wal umrah, fa la rubbama waqa'al muhrimu fi mahdhurin minal mahdhurat. Boleh jadi seorang muhrim itu terjatuh dalam perkara peringatan atau larangan dari larangan-larangan haji dan umrah. Au qassara bi tarki ba'dil wajibat, atau dia melakukan kekurangan dengan meninggalkan sebagian wajib haji dan umrah. Falidzalika syuri'a lahu litadaraka hadza taqsir ma yusamma bil fidyah. Oleh karena itu disyariatkan baginya
untuk bisa menutupi kekurangan ini, yaitu yang dinamakan dengan fidyah. Famahiyah, apakah fidyah itu? Al-fidyatu hiya ma yajibu 'alal haji awil mu'tamir bisababi tarki wajibin au fi'li mahdhurin, yaitu sebuah kewajiban bagi pelaku haji atau umrah karena sebab meninggalkan kewajiban atau melakukan hal-hal yang dilarang. Ya, itu adalah apa? Fidyah. Nah, wa hadza fi istilah ya. Al-fidyah itu istilahan ya. Fidyah secara istilah. Adapun secara lughatan yaitu bi lughatina yusamma bi mada? Tebusan ya. Fidyah itu secara bahasa artinya sebuah tebusan. Adapun secara syar'i maksudnya adalah sesuatu yang kita sudah jelaskan tadi ya. Baik. Awalan fidyatu tarkil wajib. Fidyahnya, tebusannya atau dendanya ya bagi yang meninggalkan kewajiban. Man taraka wajiban min wajibatil haji awil umrah wajabat alaihil fidyah. Barang siapa yang meninggalkan salah satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban haji atau umrah, maka wajib atasnya membayar fidyah. Wahia damun. Fidyah dinamakan juga dam. Ya. Wadamu syatun. Dam di sini maksudnya adalah kambing. Ya, syatun. Atau lebih spesifiknya ya domba ya, syatun. Gitu ya, domba, domba betina. Ya. Atau secara umum ya kambing, ya ghanam ya. Au, nah, subu'u baqarah ya, subu'u baqarah. Nah, subu'u itu berarti sepertujuh. Baqarah sapi. Jadi sepertujuh sapi. Karena sapi ini bisa untuk 7 orang. Jadi satu dari 7 bagian sapi. Sepertujuh sapi. Jadi satu kambing atau domba atau sepertujuhnya sapi. Au subu'u badanah atau sepertujuhnya unta ya. Daging unta yang digemukkan itu atau sapi unta atau yang digemukkan jenisnya. Fa illam yajid shoma asyrata ayyam, kalau tidak mampu, tidak mendapatkan itu, maka wajib untuk puasa 10 hari. Salah satu fil hajj, 3 hari dalam kondisi haji, wa sab'atun dan 7 hari idza raja'a ila ahlihi, ketika dia pulang ke rumahnya, ke keluarganya. Barakallahu fikum. Jadi 3 hari dilakukan di Mekah dan selebihnya sisanya 7 hari dilakukan di negerinya. Wa yustadallu al ulama ala wujubid dam bitarkil wajib biqauli Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma. Para ulama berdalih atas wajibnya membayar dam karena meninggalkan kewajiban, yaitu ucapan sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, man nasiya min nusukihi syai'an aw tarakahu falyuhriqa daman. Falyuhriq daman. Falyuhriq daman. Barang siapa yang lupa salah seorang dari kegiatan hajinya, sesuatu ya, karena sesuatu meninggalkan sesuatu atau melakukan sesuatu karena lupa dalam ibadahnya, nasikahnya, dalam nusuknya, ibadah hajinya atau umrohnya, atau dia meninggalkan, fal yuhrik daman, maka hendaknya dia mengalirkan darah, artinya menyembelih hewan yang sudah disyariatkan tadi. Ini ya, dam itu darah, maksudnya mengalirkan darah, itu menyembelihnya. Barakallahu fi. Wal hadits rawahu Malik wa ghairuh. Baik. Fakir. Adhkuru mithalain yajibu fihima 'alal hajj awil mu'tamir damam li tarki ba'dil damun li tarki
ba'dil wajibat. Aku menyebutkan dua contoh yang wajib bagi pelaku haji atau umroh, yaitu wajib baginya menyembelih ya dam karena meninggalkan sebagian wajib. Contoh yang pertama apa itu? Contoh yang pertama ya kembali lagi ke itu hukum-hukum bagi yang meninggalkan kewajiban. Nah, sebagaimana dalam contoh haji yang telah lalu, pertemuan yang telah lalu kita sudah membahas tentang kewajiban-kewajiban haji ya, bisa dirujuk kembali ke kitabnya di halaman 51 ya. Itu juga ada kewajiban-kewajiban haji di situ. Di antaranya apa? Ihram dari miqat. Jadi seorang meninggalkan ihram dari miqatnya ya. Atau dia meninggalkan mabit di Mina pada malam-malam hari tasyrik tanpa udzur ya. Gitu ya, mabit. Kemudian meninggalkan mabit di Musdalifah pada malam ke-10 Dzulhijjah sampai pertengahan malam bagi orang yang mampu ya. Kemudian dia meninggalkan contohnya melempar jamarat ya. Atau meninggalkan lupa tidak melakukan cukur tahallul ya, atau tidak melakukan tawaf wada. Maka di antara contoh-contoh ini dalam sifat haji kita sudah menjelaskan, maka wajib baginya apa? Membayar dam. Ya, membayar fidyah, yaitu dengan membayar dam. Tanian fidyatun fi'il mahdhurat. Fidyatu fi'li al-mahdhur. Fidyah bagi melakukan hal-hal yang dilarang. Ya. Wal mahdhurat min haitsu al-fidyah ala salasati aqsam. Larangan yang mana diwajibkan baginya membayar fidyah itu ada 3 macam. Al-qismul awal fidyatul adha, yaitu bagian pertama adalah membayar fidyah karena adha. Ya. Wahya al-fidyatu al-masyru'ah li fi'li wahidin minal mahdhuratil atiyah. Yaitu membayar fidyah yang disyariatkan baginya karena melakukan salah satu dari larangan-larangan berikut. Ya. Halqu sya'r ya. Sya'ri ya. Mencukur rambut. Halqu asy'ari. Ya, mencukur rambut. Dia meninggalkan ini. Au lubsul makhid atau dia memakai baju yang dijahit ketika dalam ihram ya. Dia memakai saat ihram dia memakai baju yang dijahit. Kemudian yang ketiga, taghtiyatur ra's atau menutup kepala ya. Kemudian tatayyub memakai parfum. Kemudian taklimul adfar memotong kukunya. Kemudian mubasyaratun nisa bisyahwatin min ghairi jima, yaitu mendekati perempuannya, istrinya dengan syahwat tanpa jima ya, tanpa berhubungan badan. Ya, karena ada unsur syahwatnya ini ya. Karena di dalam haji maka tidak boleh mendekati perempuannya atau istrinya dengan syahwat. Itu harus dijaga. Faman kana muhriman wa fa'ala ahada hadhihi as-sittah. Barang siapa yang dia dalam kondisi ihram kemudian melakukan salah satu di antara 6 ini, amidan dengan sengaja, aliman dengan sadar, bitahrimi mukhtaran dengan keharaman itu dan pilihannya dia, wajibat alaihi fidyata atau fidyatul adha. Maka wajib baginya membayar fidyah al-adha. Ya. Wahia ayaf ala wahidan min thalathati asya, yaitu membayar fidyah dengan berikut. Yang pertama, siyamu thalathati ayyam, puasa 3 hari, wala yushtarat fiha at-tatabu', tidak disyaratkan baginya harus continue terus-menerus. Ya, tatabu itu berurutan ya, tidak selang-seling. Jadi boleh selang-seling maksudnya di sini. Puasa 3 hari boleh selang-seling,
Yang kedua, it'amu sittati masakin. Memberi makan 6 orang miskin. Likulli miskin nisfu sa'in min ta'am. Setiap jatah seorang miskin itu setengah dari satu sa' ta'am. Jadi satu sa' itu takarannya 2 tangan, telapak tangan ya, yang digenggam, yang di satu sa' itu ya. Nah, ini nisfunya berarti satu tangan. Kalau misalkan satu beras itu ya satu tangan takarannya. Jadi dari makanan ya, umumnya kita makan. Ya, umumnya yang kita makan seperti nasi atau bur, ya, gandum, atau cherish ini seperti biji-bijian ya, atau kita nusamihi bimada, kita namakanin seperti sereal ya. Ya, biji-bijian sereal ya, semacam itu ya. Wa ghairiha, dan yang selainnya, makanan pokok yang kita makan ya. Yusawi bil kilo, kalau ditimbang kilonya, kilo wanis takriban. Kalau ditimbang itu sekitar 1,5 kilo ya. Karena 2 sok itu kan ya, maafan, 1 sok itu kan kurang lebih hampir 3 kilo ya. Kalau setengah sok berarti setengah dari 3 berarti satu setengah kira-kira gitu ya. Dibulatkan 1,5. Tsumma tsalits dzabhu syah, yaitu memotong domba ya, atau kambing. Wa it'amuha lil fuqara fi Makkah, kemudian dibagikan kepada para fakir fuqara di Makkah. Nah, wa dalilu ala dzalik, dalilnya, jadi melakukan salah satu di antara 3 ini ya. Puasa 3 hari, memberi 6 makan 6 orang miskin, kemudian menyembelih. Baik. Dalilnya qauluhu ta'ala, firman Allah, "Faman kana minkum maridan aw bihi adam mir ra'sihi", barang siapa di antara kalian marid ya, sakit, au bihi ada, atau ada penyakit, gangguan, mir ra'sihi, di kepalanya ya. Gangguan yang ada dalam roksi, kepalanya. Ini bisa juga karena ada kutunya atau pusing, kemudian dia mencukur di waktu ihram ya, yang harusnya tidak boleh mencukur ya, karena ada gangguan tadi yang mengharuskan dia untuk mencukur rambutnya atau memotong sebagian rambutnya. Fa fidyah, maka baginya membayar fidyah ya, membayar fidyah. Apa saja itu? Min siyamin, yaitu puasa. Puasa itu berapa hari tadi? 3 hari ya, setelah 1 ayam ini ya. Au shadaqatin, yaitu membayar sedekah. Sedekah itu ada di sini, yaitu memberi makan kepada 6 orang miskin ya. Takarannya ini ya 1,5 kilo ya. Kilo nis 1 kilo dan setengah, 1,5 kilo dari makanan pokok ya, makanan pokok yang biasa kita makan. Kemudian au nusuk, atau berkorban. Nusuk itu artinya berkorban, yaitu menyembelih ya, menyembelih kambing ya, yang ketiga. Au di sini menunjukkan takhyir ya, menunjukkan bolehnya memilih. Au di sini ya. Baik, barakallahu fikum. Wa an Ka'b bin Ujrah radhiyallahu an qala. Baik.
dari sahabat Ka'ab ibn Ujrah radhiyallahu anhu, beliau pernah humiltu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah dibawa kepada menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal qamlu yatanatharu ala wajhi. Waktu itu terdapat kutu yang menyebar di wajahku, ya di kepala maksudnya, sampai terlihat di wajahnya. Beliau radhiyallahu anhu mengalami kesulitan di sini, ya, mengalami kesusahan. Faqala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma kuntu ura al-waj'a balagha bika ma ara. Artinya beliau berkata, tidak pernah ya, ma kuntu ura al-waj'a, tidak pernah aku melihat kesakitan seperti ini, kepayahan, ya, sebagaimana yang belum pernah aku lihat sebelumnya, ya, gitu. Ma kuntu ara al-juhda balagha bika ma ara. Yang mana aku belum pernah melihat kepayahan seperti ini sebagaimana yang telah sampai kepadamu, sebagaimana yang aku lihat. Kemudian Rasulullah SAW berkata, tajidu syatan, kamu punya kambing? Faqultu la, aku enggak punya kambing. Faqala, beliau berkata, fasum salasata ayyam, maka puasalah kamu 3 hari. Atau at'im sittata masakin, atau beri makan 6 orang-orang miskin itu. Likulli miskinin nisfa sa'in. Setiap satu orang miskin itu setengah sa', atau takarannya tadi berapa tadi? 1,5 kilo dari makanan pokok. Jadi diceritakan di sini sahabat Ka'ab bin Ujrah, beliau memiliki adza fi ra'sih, ya, yaitu adanya kutu atau semacam penyakit, ya, yang ada di wajah, ya, di kepalanya, yang sampai terlihat di wajahnya, ya. Kemudian sampai Rasulullah SAW merasa, ya, heran dan, ya, ingin menyuruh beliau radhiyallahu anhu untuk mengurangi dari penyakit itu, suruh untuk mencukur rambutnya, maka tidak mengapa, tapi diganti dengan tebusan, ya. Untuk menyukur rambutnya, tapi diganti dengan apa? Tebusan, yaitu dengan kambing, atau kalau tidak ada, puasa 3 hari, atau memberi 6 orang miskin, dan setiap orang miskin jatahnya, takarannya 1,5 kilo pokok makanan pokok yang didapati. Barakallahu fikum. Wal hadis rawahul Bukhari wa Muslim. Barakallahu fikum. Wal qismu tsani fidyatu al-jima'. Yang qismil awal tadi apa? Fidyatu al-adza, yaitu membayar fidyah karena adanya gangguan. Ya, ada penyakit, gangguan yang menyebabkan dia harus melakukan, ya, melanggar aturan, ya, tidak masalah, ya, baginya membayar fidyah. Kemudian yang bagian kedua adalah fidyah karena jima, melakukan hubungan, ya. Walahu salah satu ahwal, ya, jima di sini antara suami istri, ya. Ada 3 kondisi. Al-halah al-hula al-halatul ula al-jima'u fi al-hajj qabla tahallul al-awwal. Melakukan jima dalam haji sebelum melakukan tahallul yang pertama, sebelum mencukur pertama. Wa yatarattab alaihi khamsat asya. Yatarattab alaihi khamsatu asya. Maka baginya melakukan 5 hal. Ya, 5 hal berikut. Yang pertama, wujubut taubah ilallah ta'ala. Wajib baginya untuk bertobat, ya, yang pertama. Kemudian yang kedua, fasadu hajjihi. Adanya kerusakan, ketidaksempurnaan hajinya. Fasad, ya. Kemudian yang ketiga, wujubu ikmal hadal hajj.
wajib baginya untuk menyempurnakan kembali hajinya. Ya, menyempurnakan kembali hajinya. Kemudian yang keempat, wujubul fidyah wa hiya naqah yadbauha wa yatasaddaq biha ala fuqara'il haram. Wajib baginya membayar fidyah, membayar tebusan, membayar denda, yaitu 1 ekor unta yang disembelih dan disedekahkan, dibagikan kepada orang-orang fakir di kota haram. Fa ilam yajid shoma asyratu ayyam. Maka kalau tidak ada, tidak bisa, dia puasa 10 hari. Thalathatun fil hajj, 3 hari dalam hajinya, wa sab'atun idza raja'a ila ahlihi, dan disempurnakan 7 harinya ketika dia pulang ke negerinya. Yang kelima, wujubu qada'il hajj fil 'amit tali. Harus mengulangi lagi hajinya di tahun berikutnya. Nah, ini berat ya hukumannya. Artinya sudah fasad hajinya di sini ya. Jadi kalau dia melakukan jima ya sebelum ini tahalul ya, tahalul awal kan tidak boleh ya melakukan jima bagi suami istri, maka dia harus melakukan 5 ini. 5 hal ini harus dia lakukan untuk menebus dosanya. Ya, termasuk di sini membayar fidyah, menyembelih naqah ya. Kalau tidak bisa yaitu puasa 10 hari tadi. Kemudian diulangi lagi. Kemudian al-halah atsaniyah, kemudian keadaan yang kedua. Al-jima'u fil hajj ba'da tahallul awal. Melakukan jima dalam haji, kondisi haji setelah tahallul awal. Fa fidyatuhu alat takhir. Maka fidyahnya dia boleh memilih. Ka fidyatil adha as-sabiqah. Seperti fidyahnya gangguan yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu memilih antara 3 ya, puasa 3 hari, memberi makan atau menyembelih ya. Ini apabila dilakukan setelah tahallul awal ya. Al-halah ats-tsalitsah, kondisi yang ketiga. Al-jima' fil umrah qabla tawaf was sa'i. Melakukan jima' dalam kondisi umrah sebelum tawaf dan sa'i. Ya. Wa yatarattab alaih, maka wajib baginya yang pertama. Nah, ini 5 ini harus dilakukan. Awalan wujubut taubah ilallah, wajib bertaubat kepada Allah Ta'ala. Tsaniyan fasadul umrah, umrahnya rusak. Tsalitsan wujubu itmamiha, harus disempurnakan kembali. Rabi'an wujubul fidyah wa hiya syah, wajib membayar fidyah yaitu menyembelih kambing. Khamisan wujubu qada'il umrah, harus mengqada ya, mengulangi lagi umrahnya ya, setelah melakukan 4 hal ini. Kemudian al-halah ar-rabi'ah, kondisi yang keempat. Al-jima' fil umrah ba'da tawaf was sa'i, yaitu melakukan jima' dalam kondisi umrah setelah tawaf ya dan sa'i. Wa yatarattab alaihi, maka wajib baginya fidyah. Wa hiya syatun yadbauha, menyembelih kambing. Wa yuwazzi'uha ala fuqara'il haram, kemudian dibagikan kepada para fakir di kota suci haram. Nah, ini setelah tawaf dan sa'i ya. Sebelum tahallul berarti ini. Ya, masih dalam kondisi umrah ini. Ya. Al-qismu tsalits. Kemudian yang ketiga, macam yang ketiga, fidyatu qatlis said. Ya, fidyahnya orang yang berburu, membunuh buruan. Walahu halatan, maka baginya 2 kondisi. Al-halah al-ula ayyakuna as-saidu al-maqtulu lahu mithl bi an yujada min bahimatil an'am ma yushabihuhu ba'dul musyabahah. Yaitu kondisi di mana buruannya yang dibunuh itu memiliki permisalan, yaitu dengan didapatkannya hewan sesembelihan, hewan ternak, bahimatul an'am, apa yang mirip dengannya
ba'dul musyabahah, ya, sebagian yang mirip. Dicari kemiripan dari hewan buruannya itu. Wa fi hadhil halah yajibu alaihi wahidun min thalathati asya. Wajib baginya satu di antara tiga eh, kondisi berikut. Ya, tiga hal. Yang pertama, ayat baha mislahu. Wajib baginya untuk menyembelih semisal buruan yang dia dapatkan dari hewan ternak. Wa yut'imuhu al-masakin, dan memberikannya kepada orang-orang miskin setelah disembelih. Yang kedua, ayyuqawwima hadzal mithl bin nuqud wa yashtari biha ta'aman wa yatasaddaq bihi 'alal masakin. Diganti dengan permisalan yang lain, dengan uang, ya, diganti hewan buruannya itu diganti dengan uang, ya. Kemudian uang hasil buruannya itu, ya, yang dimisalkan dari buruannya, di total kira-kira buruannya itu berapa, maka diuangkan. Setelah itu uangnya dibuat beli makanan, yang makanan itu disedekahkan kepada orang-orang miskin. Likulli miskinin nisfa sa'in, yaitu setengah sok, ya, satu takarannya 1,5 kilo. Talisan ayasuma an kulli nisfin sa'un, likulli nisfi sa'in, likulli nisfi sa'in yauman. Atau dia memilih untuk berpuasa setiap nisfi sa', 1,5 kilo takaran itu per harinya, ya. Kalau dia tidak bisa mendapatkan, tidak punya uang, atau tidak ada sesembelian yang lain yang dia buru, ya, maka dia berpuasa sebanyak perharinya itu nisfi sa', ya. Amthilatuhu, contoh-contohnya berikut ini. Asoid, ya, buruannya seperti na'amah, ya, na'amah itu burung onta, maka diganti dengan semisalnya, yaitu nakah. Nakah itu onta, ya, onta betina. Kemudian kalau dia berburu himarul wahsy, himar liar, keledai liar, ya, maka diganti dengan bakarah, dengan sapi. Kemudian kalau dia memburu ghazal, ya, rusa atau kijang, menjangan, ya, maka diganti semisalnya, yaitu syatun, yaitu domba atau kambing. Nah, ya, ada hewan-hewan ini, maka wajib baginya yadbah, ya, disembelih, dan seperti ini, yut'im al-masakin, ya, yut'im masakin. Atau yang kedua, harga ini nakah bakarah syatun ini di harganya berapa, ya. Semisal nakah ini berapa juta, ya, maka uangnya itu dibelikan, ya, dibelikan. Ini seperti ini yang kedua, ya, dibelikan makanan dan disedekahkan, ya, atau bakarah atau syah, gitu, ya. Atau kalau tidak, yang terakhir, opsi yang terakhir, yang terakhir ini, jadi dia seharusnya dia membeli di kilo, ya, di kilo. Jadi syat di sini berapa puluh kilo, ya, berapa puluh kilo itu per kilo ini dia puasa. Per kilonya dia puasa, ya. An kulli nisfi sa'in yauman. Jadi setiap nisfi sa'-nya itu dia puasa per harinya. Setiap setengah kilo, 1,5 kilo nya dari berat ini, nakah bakarah syat ini, dia harus puasa, ya. Kalau dia tidak bisa mendatangkan hewan yang ini, yang mislahu ini, ya,
yang dimisalkan ya sebagai pengganti soidnya ini ya. Taib, begitu kira-kira. Kalau nggak bisa ini yang disembelih, ini disembelih. Boleh ini disembelih atau ini yang di kilo ya. Ya, ini yang di kilo. Pokoknya ini ada 50 kilo, 50 berarti dibagi 1,5. Nah, itu hasilnya berapa? Itu di hasilnya itu adalah hari dia harus berpuasa. Barakallahu fikum. Al-hala al-athaniyah, kondisi yang ketiga. Ayakuna as-sayd al-maqtul as-saydul maqtulu laisa lahu mithlun. Tidak ada permisalannya. Jadi hewan buruan yang dibunuh itu tidak ada permisalannya, tidak ada penggantinya. Bi alla yujad min bahimatil an'am, tidak ada pengganti dari hewan ternak ma yushabihuhu yang menyerupainya, mithl usfur ya, seperti burung burung merpati atau burung pipit ya. Kan di haram itu kan banyak itu burung merpati, burung apa itu? Ya, burung-burung sebagaimana yang kita dapati itu ya. Wal jaradah, dia membunuh jangkrik ya. Ya, jarodah. Nah, jarod itu bukan jangkrik, apa namanya? Belalang ya, belalang. Ya, jarodah. Dan belalang kan tidak bisa disamakan dengan hewan ternak ya. Wa fi hadhil halah tuqaddaru qimatu hadzal sayd, diukur nilai dari buruannya. Wa yajib alaihi wahidun min amrain, wajib bagiannya satu di antara dua perkara. Yang pertama, ayashtariya bihadhil qimah ta'aman yuwazzi'uhu 'alal fuqara likulli faqirin nisfi sa'in. Dia membelikan dengan harga ya, dengan harga itu yaitu makanan yang dibagikan kepada orang-orang fakir. Haram. Setiap fakir itu mendapatkan jatahnya setengah sok atau 1,5 kilo. Ya. Kemudian yang kedua, ayasuma an kulli nisfi sa'in yauman, yaitu di kilo ya, dia puasa ya. Setiap setengah soknya ya, 1,5 kilo itu per hari ya. Yaitu dikira-kira ya, itu minimal ya, mungkin ini batas minimal ya, wallahu alam, batas minimal. Boleh enggak ada, paling enggak harus puasa. Atau membelikan makanan yang makanan itu seharga nisfi sa'. Nisfi sa', meskipun hanya tadi belalang ya, atau burung kecil, burung merpati. Banyak ya burung merpati di haram itu. Ya, meskipun harganya tidak seberapa, tapi ya diminimalkan. Untuk bisa membeli makanan, tidak mungkin bisa memberikan ini atau belalang, nggak bisa ya. Dia dikiaskan dengan takaran minimal, yaitu nisfi sa', atau dia puasa dengan takaran itu. Wallahu alam bishawab. Kemudian selanjutnya, fakir min khilal ma'rifatina lima taqaddama min mahdhuratil ihram, dari pembahasan yang telah kita ketahui yang lalu, dari batasan-batasan hal-hal yang dilarang dari saat ihram. Sawfa najid annahu baqiya wahid minal mahdhurat lam yudhkar lahu fidyahuna. Ada satu perkara larangan yang tidak disebutkan di sini fidyahnya. Li'annahu laisa fi fi'lihi fidyah. Karena di dalam perbuatannya tidak mengharuskan fidyah. Walakin law fa'alahu al-muhrim lam yasih. Akan tapi kalau dilakukan seorang muhrim itu tidak sah akduhu, akadnya, wa ya'tham lirtika bin nahi, dan dia berdosa karena dia melakukan larangan. Fama huwa, apa itu? Nah, larangan apa itu? Nah, ini
Nah, jadi clue-nya di sini ya. Jadi ketika dia melakukan itu, pelanggaran itu, lam yasih, dia tidak sah. Berarti apa ini kalau lam yasih? Ini bukan naksun lagi, lam yasih. Berarti meninggalkan tarku ahadil arkan. Jadi kalau dia meninggalkan salah satu rukun ya, haji atau umrah, ya sudah nggak usah bayar fidyah, tapi langsung di ya batal, diganti, ya, diganti lagi. Baik, wallahu a'lam bishawab. Sebelum kita lanjutkan, ada perkara tadi untuk keadaan yang ketiga ya. Dalam hal mengukur ini, tuqaddaru qimah ya, ya, mengukur nilai. Ini tidak bisa dia sendiri yang mengukur ya, karena nilainya majhul di sini ya, belalang, burung merpati atau burung pipit di sini. Kan sesuatu yang majhul. Maka di sini diserahkan kepada hakim ya. Diserahkan kepada mufti atau hakim yang berkewajiban, yang bertugas ya, sebagai tangan kanan pemerintahan di situ. Kan ada itu tawiyah di situ ya. Ya ada posko-posko pengumuman di situ. Itu bisa ditanyakan di situ untuk melaporkan apa yang dia telah perbuat ya. Seperti selain ini kan ada juga melakukan memotong pohon, umpamanya merusak pohon, memotong pohon yang harusnya tidak boleh dipotong, kan itu juga ada fidyahnya. Nah, ya kecuali yang ada batang pohon yang mengganggu, itu lain lagi masalahnya ya, mengganggu jalan manusia. Tapi ini hal-hal yang memang dia sengaja memotong ya, atau mencabut pohon yang tidak boleh dicabut. Nah, ini dia harus lapor kepada badan mufti ya, yang bertugas di situ untuk mengetahui nilainya berapa, dan dia yang memutuskan. Wallahu alam. Jadi bukan kita sendiri yang memutuskan. Waktul fidyah. Jadi waktu membayar fidyah. Yajibu fi'lul fidyah idza wajada sababiha. Idza wajada sabab. Kalau dia mendapati sebabnya. Wajib baginya melakukan fidyah ketika sudah terdapat sebabnya. Fa idza kana sababuha tarka wajibin fatajibu ba'da tarkihi. Karena kalau sebabnya meninggalkan kewajiban, maka wajib membayar fidyah setelah meninggalkan kewajiban itu. Jadi dilakukan secara langsung. Fa idza kana sababuha fi'la atau fi'lu mahdzurin fatajibu ba'da fi'lihi. Maka wajib atau sebabnya karena melakukan pelanggaran ya, maka wajib baginya setelah melakukan pelanggaran itu. Jadi waktunya langsung ya. Nah, barakallahu fikum. Baik. Kemudian terakhir at-taqwim, evaluasi. Soal al-awwal, uktub bi uslubi ta'rifan likulli mimma ya'ti mustafidan min at-ta'rif alladhi darastuhu. Ya, menulis dengan ungkapanku sendiri ya, ta'rif ya, pengertian di bawah ini sebagaimana yang telah aku dapatkan faedah dari ta'rif-ta'rif pengertian yang telah aku pelajari. Baik. Silahkan ini diisi di bukunya masing-masing. Baik. Pertama, umroh. Apa itu pengertian umroh? Nah, ta'rif tentang umroh ini antum bisa mendapatkan di halaman 18 ya, di buku ini ya. Dirujuk kembali di halaman 18 ya. Di situ ada. Kalau ditanyakan ta'rifnya berarti ya lebih baik dari sisi bahasa dan dari sisi istilah ya. Adapun umrah lughatan hiya az-ziyadah. Al-umratu lughatan mada? Az-ziyadah. Itu sesuatu yang tambahan.
Amma syar'an, secara syariat, yang dimaksud dengan umrah adalah zia laysat ziyadah, ziyarah ya. Al-umrah lughatan mada? Az-ziyarah. Nah, umrah secara bahasa itu apa? Ziarah, berziarah. Ya, berkunjung. Amma ta'rifu syar'an ziyaratu al-bait, yaitu menziarahi rumah. Rumah di sini maksudnya Baitullah. Nah, Makkah fi ayyi waqtin, di segala waktu, li ada manasik maksusah, untuk melakukan manasik yang khusus, ya, manasik umrah. Taib. Kemudian soal yang kedua, al-ihram. Al-ihram antum bisa mendapatinya di halaman 27 di dalam buku ini, ya. Al-ihram, apa itu ihram? Niat, ya. Al-ihram itu niat, ya, yaitu secara syar'i niatud dukhul fin nusuk, ya, niat memasuki ibadah haji atau umrah, ya kan. Fafi al-umrah, kalau dia melakukan umrah, huwa niatud dukhul fil umrah, dia niatkan untuk memasuki ibadah umrah. Wa fil haji, kalau dia niatnya untuk haji, maka ihramnya adalah niat dukhul fil hajj, yaitu niat melakukan ibadah haji, seperti itu. Barakallahu fikum. Tsumma al-jim, al-ittiba, ya. Al-ittiba itu bisa dirujuk kembali pada buku ini halaman 36, ya. Jadi muttabi', ittiba itu ketika dalam tawaf, ya, khusus dalam tawaf. Wal ittiba'u syar'an, ittiba' secara syariat itu artinya ayak syifa mangkibihi al-aiman, yaitu membuka bahunya sebelah kanan, wa yaj'al ar-rida tahtahu, menjadikan kain umrahnya itu di bawahnya, ya. Wa yaj'al tarfai ar-rida ala mangkibi al-aisar, dan dikumpulkan kain sarungnya itu, kain ihramnya itu di sebelah kiri, ditaruh di sebelah kirinya, di pundak sebelah kirinya. Baik, itu adalah pengertian daripada al-ittiba. Barakallahu fikum. Adapun ar-ramal, itu di halaman selanjutnya, ya, halaman 37 di atas itu. Ar-ramal huwa sur'atul masyi ma'a muqarabatil khutah, yaitu jalan cepat, ya, bersamaan dengan langkah-langkah pendek, ya, jalan cepat tapi langkahnya pendek, ya, tidak panjang-panjang, seperti itu. Itu dilakukan ketika tawaf 3 putaran pertama, ya. Saat tawaf 3 putaran pertama itu disunahkan bagi laki-laki ketika tidak ada halangan untuk melakukan ramal, yaitu jalan cepat, ya. Kemudian fidyah, ya, sebagaimana yang telah kita bahas tadi tentang fidyah, ya, yang kita bahas tadi halaman 55, ya kan, di awal pertama pembahasan kita tentang fidyah. Al-fidyatu hiya ma yajibu 'alal hajj awil mu'tamir bisababi tarki wajib au fi'li mahdhurat. Al-mahdhur, fi'li mahdhurin, ya. Sesuatu yang wajib bagi pelaku haji atau umrah karena sebab meninggalkan kewajiban atau melakukan pelanggaran. Nah, barakallahu fikum. Taib. As-su'al ats-tsani ujibu bi sahhin aw khata'. Aku jawab benar atau salah, ma tashih al khata', dan membenarkan yang salah. In wajada fiha mayali. In wujida, ya, fi mayali. Kalau ada kesalahan. Berikut ini soalnya. Yang pertama, al-alif, al-umrah wajibatun fil umri maratan wahidah. 6. Sahih. Jadi umrah itu wajib sekali dalam seumur hidup. Kemudian al-ba, al-ihramu minal miqat min mustahabbatil hajj. Ihram dari miqat, dari batasan, termasuk mustahabbat, hal-hal yang disunahkan dalam haji. Nah, di sini khata', ya. As-shawab mada? As-sahih min wajibatil hajj. Barang siapa yang meninggalkan ini
atau melanggar salah satu dari kewajiban ini, maka wajib fidyah. Baik. Kemudian soal berikutnya, al-jim man safara bit ta'irah. Barang siapa yang melakukan safar menggunakan pesawat, wa huwa yuridul umrata, dia ingin umrah, wajaba alaihi al-ihram idza hadzal miqat. Maka wajib baginya untuk melakukan ihram ketika mendekati miqat. Iya, benar ya. Ketika di pesawat dia harus wajib melakukan niat ihram untuk melakukan umrah ketika sudah mendekati miqat. Baik. Kalau dia melampaui, maka wajib baginya dam. Kemudian dal, yajibu 'alal mar'ah an tahruma fi thawbin akhdar. Wajib bagi perempuan untuk memakai ihram dengan baju warna hijau. Ini tidak ada syariatnya. Ini salah, karena yang benar adalah perempuan boleh memakai baju apa saja yang jelas menutup auratnya, selama dia masih menutup auratnya. Baik. Tidak harus memakai baju warna hijau. Kemudian al-ha, yajuzu lil muhrim saidu al-bahr. Ini salah ya. Jadi bagi orang yang sedang ihram tidak boleh, karena termasuk mahdzur, ya, mahdzur yang dilarang, ya. Saidul bahr yaitu memburu binatang darat, atau bahar itu binatang laut, ya. Maka tidak boleh melakukan buruan. Termasuk pelanggaran yang harus mewajibkan baginya apa? Membayar fidyah, sebagaimana yang kita jelaskan. Kemudian yustahabbu indal ihram tatyibu thawb dunal badan. Disunahkan saat ihram untuk memakai parfum atau wewangian di bajunya, tidak di badannya. Nah, ini salah ya, kebalik. Boleh baginya ketika ihram itu, tapi sebelum ihram ya, di badannya. Tapi tidak boleh memakaikan parfum di kain ihramnya. Jadi ini dilakukan sebelum ihram, ya. Itu boleh badannya dikasih parfum, ya, pakai sabun, mandi, seperti itu dan lain sebagainya. Kemudian zai yusannu lil hajj ayat tabi' wa yarmul fi tawafil ifadah. Disunahkan bagi pelaku haji melakukan ittiba, sebagaimana yang ittiba itu tadi, ya, membuka sebagai bahu kanannya, ya, dan menutup yang sebelah kiri dengan kain ihramnya, itu ittiba, dan melakukan romal, yaitu jalan kecil-kecil, jalan cepat, ya, jalan cepat dengan langkah kecil, langkah pendek saat tawaf ifadah. Nah, ini kesalahan, ya. Karena ketika seorang sudah melakukan tawaf ifadah, sudah melakukan tahallul, lempar jumrah, maka dia boleh memakai baju biasa, ya, thawb, dan boleh memakai boleh memakai baju, tidak memakai kain ihram lagi, boleh memakai baju dan boleh memakai parfum, ya. Taib. Adapun ramal di sini dilakukan ketika tiga putaran. Tapi ramal ini sudah tidak perlu, ya. Taib. Wallahu alam. Kemudian soal berikutnya, soal atsalits, mata yakunu kullu mimma yali. Kapan dilakukan berikut ini? At-tahallul minal umrah. Ya, tahallul minal umrah dilakukan setelah melakukan tawaf dan sa'i. Barakallahu fikum. Kemudian at-tahallul awal minal hajj. Ya, tahallul awal minal hajj. Ya, ini tahallul awal dan tahallul tsani ini bisa dirujuk kembali dalam buku antum semuanya di halaman 48 di atas itu, ya. Jadi ada dua tahallul dalam haji, ada tahallul awal dan tahallul tsani. Tahallul awal dilakukan ba'da atau bi fi'li itsnain mimma bi'li itsnain. Melakukan dua di antara amalan berikut. Yang pertama adalah melempar jumlah aqabah.
Yang kedua adalah memotong rambut. Yang ketiga adalah tawaf ifadah dengan sa'i. Yang wajib baginya sa'i. Baik. Kalau dia melakukan 2 di antara 3 amalan, maka di situ dia sudah melakukan tahallul awal. Adapun tahallul tsani yaitu di mana dia sudah melakukan 3 amalan itu semuanya, ya sudah tuntas, ya, yaitu melempar jumrah aqabah, kemudian memotong rambutnya, kemudian tawaf ifadah. Barakallahu fikum. Kemudian soal yang terakhir, soal yang nomor 4 ya. U'allil mimma yali. Aku beri kritik, ya, aku beri syarah berikut ini, ya, beri pendapat. Taib. Awal al-alif yajuzu lil muhrim dzabhul ghanam wat dajaj. Ungkapan seperti ini gimana pendapatmu? Apakah boleh seorang yang muhrim memotong kambing atau ayam? Ya, tidak boleh ya. Seorang sedang ihram tidak boleh menyembelih hewan. Taib. Karena kalau dia melakukan itu, dia bisa membayar dam. Kemudian yang ba, yajuzu lil muhrim taghtiyatu ra'sihi bil midhallah. Boleh bagi muhrim menutup kepalanya dengan midhallah. Midhallah itu alat payung, ya, semacam payung situ. Kalau pakai payung itu masih dibolehkan, ya. Asalkan tidak menempel, ya. Kalau menempel itu tidak boleh. Taib. Kemudian berikutnya, yajuzu al-murur minal miqat min ghairi ihram liman la yuridul hajj awil umrah. Ya boleh saja dia melewati batasan, ya, tanpa ihram. Dia memang tidak ada niatan haji atau umrah. Yang tidak boleh adalah ketika seorang niat haji atau umrah. Jadi sebelum melewati perbatasan dia harus melakukan niat ihramnya, ya. Nah, barakallahu fikum. Kemudian soal yang berikutnya, yang kelima. Ba'da an ta'araftu ala anwa'il ansaki thalathah. Setelah aku mengetahui 3 amalan haji atau 3 amalan nusuk, ya, ansak thalathah. Ulakhis al-a'mal al-asasiyah allati tadammanaha kullu minha min awalil ihram ila itmamil hajj. Maka aku ringkas amalan-amalan yang pokok yang terkandung dalam setiap amalan itu dari pertama kali ihram niat sampai sempurna hajinya. Ya. Jadi ansak thalatha ini kan ada haji tamattu, ada haji qiran, ada haji ifrad. Nah, ini ya. Macam-macam haji yang ketiga itu, ya. Kamu simpulkan, kamu ringkas poin-poinnya sampai dari awal ihram, niatan sampai akhir. Mustafidan min kharitatil mafahim allati fi akhiril wihdah. Ya, dengan dibantu peta, ya, peta pemahaman, ya, peta konsep, ya, peta konsep yang ada di akhir ini nanti, ya, di akhir pembahasan. Ya, ini tugas untuk meringkas. Kemudian yang berikutnya nomor 6. Adzkuru dalilan ala kullin mimma yali. Aku sebutkan dalil dari setiap perkara berikut. Yang pertama, al-hajj wal umrah yukaffirani dzunub. Ya, menghapus atau menutup dosa-dosa. Ya, al-hajj wal umrah yukaffirani dzunub. Nah, dalil yang menunjukkan tentang haji umrah itu menghapus dosa-dosa bisa dirujuk kembali kepada di bukunya halaman 19, ya. Di situ ada 2 hadis. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hajja lillah falam yarfuth walam yafsuq raja'a ka yaumi waladathu ummuh." Barang siapa yang melakukan haji karena Allah, niat karena Allah,
dia tidak melakukan rafath, sesuatu yang membatalkan, walam yafsuk, yaitu perkara yang kefasikan, ya kefasikan atau hal-hal yang bisa membatalkan. Roja'a, ketika pulang, kayaumin waladathu ummuh, dia pulang sebagaimana seperti hari di mana ibunya melahirkannya, jadi dalam keadaan suci. Dan juga hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-umrah ilal umrah kaffaratun lima bainahuma. Umrah dengan umrah yang lain itu sebagai kafarat, ya, sebagai penebus dosa, sebagai pelebur dosa, lima bainahuma, di antara kedua amalan itu. Wal hajjul mabrur, dan haji yang mabrur, laisa lahu jaza, tidak ada balasan baginya illal jannah, kecuali surga. Baik, itu dua hadis itu menunjukkan tentang bagaimana amalan haji dan umrah bisa menutupi dosa-dosa atau menghilangkan dosa-dosa. Disunahkannya memakai parfum ketika mau ihram itu ada di buku halaman 31, bisa dibuka bukunya. Hadis Aisyah, ya. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau bersabda, kuntu utayyibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah memberi parfum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ihramihi, saat beliau hendak ihram. Hina yuhrim, ketika akan ihram. Wali hillihi qabla ayyatufa bil bait, dan boleh memakai ihram sebelum tawaf bil bait, Ka'bah, ya. Ini hadis rawahul Bukhari, ya, dan Muslim dalam Kitabul Hajj. Barakallahu fikum. Nah, jadi bolehnya memakai parfum, disunahkan memakai parfum ketika mau ihram, dan boleh juga walihili qabla ayyatufa bil bait, sebelum melakukan tawaf ifadah, ya, tawaf ifadah itu boleh memakai parfum. Kemudian bolehnya melakukan dahulu atau mengakhirkan amalan-amalan pada hari nahar, yaitu pada hari ke-10, ya, Yaumul Aid, hari ke-10 bulan Dzulhijjah, ada di halaman 47, ya. Ketika hadisnya adalah diriwayatkan dari Abdullah ibn Amr ibn al-As, ya. Hadis Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ma su'ila an syai'in quddima wala ukhira fi hadzal yaum illa wa qala if'al wala haraj. Nah, wal hadits rawahul Bukhari fi kitabil hajj wal Muslim kadzalika fi kitabi al-hajj. Dari Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang sesuatu, apakah ini dikedepankan, didahulukan atau diakhirkan dalam pada hari itu, pada hari Nahar, hari ke-10 bulan Dzulhijjah, maka beliau selalu menjawab, if'al, lakukan saja, wala haraj, dan tidak masalah, tidak mengapa. Ini menggunakan menunjukkan al-amru wasi'. Jadi perkara ini luas, ya, tidak ada syarat-syarat tertentu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, as-su'al al-akhir. Mal farqu baina dam al-wajib fi tarki syai' min wajibatil umrah awil hajj wa baina fidyah al-adha al-wajibah fi fi'li syai'in min mahdhuratil ihram. Apa perbedaan antara dam yang wajib dilakukan, dibayar, ya, saat meninggalkan sesuatu dari kewajiban haji atau umrah, dan fidyatul adha, ya, fidyah karena ada halangan atau kesulitan, yang wajib juga saat melakukan sesuatu yang dilarang dalam ihram. Baik. Letak perbedaannya adalah ketika
dalam haji atau umroh, yaitu ada kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan. Ya, ketika umrohnya, maka ada 2 kewajiban umroh yang harus dilakukan, yaitu ihram dari miqat, kemudian eh, memotong rambut, ya, memotong rambut. Ini adalah kewajiban daripada umroh. Adapun haji, maka ada 7 kewajiban haji, ya, sebagaimana kita telah pelajari. Ada ihram dari miqat, kemudian wukuf di Arafah sampai tenggelamnya matahari. Kemudian ada mabit di Musdalifah pada malam ke-10 bulan Dzulhijjah sampai pertengahan malam. Kemudian ada kewajiban mabit di Mina pada hari tasyrik. Kemudian ada kewajiban kelima melempar jumrah. Kemudian ada kewajiban keenam yaitu memotong rambut. Kemudian kewajiban yang ketujuh yaitu tawaf wada, tawaf perpisahan. Maka barang siapa yang meninggalkan salah satu dari kewajiban itu, haji atau umroh yang telah kita sebutkan tadi, maka wajib baginya dam. Dam di sini adalah kewajiban karena ya meninggalkan salah satu kewajiban, yaitu dengan menyembelih syatun. Wajib menyembelih hewan, kambing, ya. Dan kemudian hewan sesembelihan itu diberikan kepada fuqara al-haram, kepada orang-orang fakir di sekitar haram. Adapun fidyatul adha ini khusus bagi yang, yaitu fidyah yang disyariatkan karena melakukan salah satu dari larangan-larangan yang 6. Ya, larangan 6 yang kita sudah jelaskan tadi. Yang pertama seperti memotong rambut karena ada tadi ceritanya, karena ada gangguan rambutnya, ya. Ada penyakit atau kutu dan lain sebagainya sehingga harus dipotong. Kemudian karena memakai baju selain baju ihram, ya. Kemudian karena menutup kepala, ya, menutup sesuatu yang menempel di kepala, atau memakai parfum ketika ihram, atau memotong kuku, dan yang keenam yaitu karena menjumpai laki-lakinya atau istrinya dengan syahwat tanpa jima, ya. Maka 6 mahdzur, ya, 6 hal yang dilarang ini kekhususan bagi fidyatul adha, ya. Yaitu dia memilih 3, ya, dia memilih 3. Beda dengan yang tadi harus membayar menyembelih kambing. Kalau ini memilih, ya, di antara melakukan mahdzurat ini, memilih antara puasa 3 hari atau memberi makan 6 orang miskin dengan takarannya 1,5 kilo tadi dari makanan pokok tiap harinya, atau menyembelih kambing dan dibagikan kepada fuqara Makkah, fuqara haram, ya. Sebagaimana yang telah kita jelaskan tadi. Nah, kemudian tadi sudah kita jelaskan ya tadi, ya. Untuk masalah perbedaan ini bisa dirujuk kembali juga di bagannya. Ya, bagan itu ada di sini, ya, untuk peta konsepnya, ya, ada di sini. Ada di halaman berapa ini? Halaman 61, yaitu Al-Wahdah atas, ya, peta konsep haji dan umroh. Anwa an-nusuk, ya. Ada tamattu, ada qiran dan ifrad. Ya. Kemudian pelaksanaannya, ya, pada hari ke-8, 9, 10 dan seterusnya. Di sini ada sampai akhir, ya. Baik, barakallahu fikum. Naktafi bihadzal qadar. Wassallallahu wasallam ala Muhammad. Semoga apa yang kita bahas kali ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.